Di tengah hiruk-pikuk perumahan kota Semarang, Jawa Tengah, tersimpan sebuah kisah yang melampaui batas nalar. Kisah tentang korban penculikan makhluk gaib yang ditemukan terperangkap di atas pohon asem besar. Sosok yang disalahkan, Wewe Gombel, hantu legendaris dalam cerita rakyat Jawa. Mitos ini berakar kuat di tanah Jawa, khususnya daerah Bukit Gombel, Semarang. Asal-usulnya konon dari seorang perempuan yang meninggal karena bunuh diri, setelah mengalami siksaan batin dan kesedihan mendalam. Wewe Gombel digambarkan sebagai roh jahat yang suka menculik anak-anak, terutama yang telantar atau tidak terurus oleh orang tuanya. Mitos lain menyebutkan bahwa ia tidak mencelakai, melainkan menyembunyikan anak tersebut, bahkan membuatnya tidak terlihat. Tujuannya, konon, adalah untuk memberi pelajaran kepada orang tua yang dianggap lalai dalam mengasuh buah hati mereka. Telah menjadi peringatan di seluruh Jawa agar anak-anak tidak berkeliaran menjelang waktu maghrib. Sekitar tahun 2005, kisah ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Semarang. Seorang anak kecil dikabarkan menghilang secara misterius dari rumahnya di sebuah perumahan. Setelah pencarian besar-besaran, anak tersebut akhirnya ditemukan di lokasi yang tidak terduga. Dia ditemukan dalam kondisi bingung dan lemas, tersembunyi di atas pohon asem. Korban menceritakan bahwa ia diberi makan dan diajak bermain oleh seorang wanita tua yang menakutkan, yang merupakan ciri-ciri Wewe Gombel. Momen penemuan ini memperkuat kepercayaan warga setempat akan kebenaran mitos Wewe Gombel. Dampak psikologis pada anak korban sangat mendalam, memicu trauma dan kebingungan berkepanjangan. Secara logis, kisah ini dapat dianalisis sebagai mekanisme kontrol sosial tradisional. Mitos ini digunakan oleh orang tua zaman dahulu untuk menanamkan kedisiplinan dan kewaspadaan pada anak. Fenomena hilangnya anak dan ditemukan dalam kondisi bingung bisa dijelaskan melalui kondisi psikologis tertentu. Seorang anak yang hilang bisa mengalami syok atau ketakutan ekstrem, memicu memori traumatis atau amnesia disosiatif. Rasa takut yang luar biasa dapat menyebabkan anak bersembunyi tanpa sadar di tempat-tempat yang tidak lazim. Dalam konteks ini, Wewe Gombel menjadi personifikasi dari rasa takut dan kebingungan akibat lingkungan yang asing atau ancaman nyata. Pencarian dan penemuan anak yang hilang adalah representasi dari peran komunitas dan keluarga dalam perlindungan anak. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya mendengarkan dan menghormati kearifan lokal. Di baliknya, ada pesan universal tentang keselamatan dan pengawasan orang tua. Kita diajak untuk tidak hanya melihat sisi mistisnya, tetapi juga sisi preventifnya. Kewaspadaan orang tua adalah garis pertahanan pertama bagi keselamatan anak. Memastikan anak-anak berada di dalam rumah dan aman, terutama saat pergantian waktu menuju malam hari. Sebab ancaman terhadap anak-anak seringkali lebih nyata daripada sekadar mitos. Kisah ini menjadi pengingat abadi akan tanggung jawab terbesar orang tua, yaitu menjaga dan melindungi anak